Ke kajian selanjutnya sebagaimana biasa, yaitu kita akan melanjutkan kajian dengan kitab Al-Aqdiyah Haniyah yang juga dikarang oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat untuk kita, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqal wa ammal kibr fayamna'uka minhu an tatafakkar min aina asl wa ala ayyi halin anta wa ila ayyi shay'in tasir alaysa awwaluka nutfah madira wa baina janbayka al-adira wa masiruka jifa qadira. Wa ammal kibir, dan adapun sifat sombong. Kemarin kita bahas tentang riya di pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita membahas tentang sifat sombong. Wa ammal kibir, dan adapun sifat sombong. Sombong itu merasa lebih dari yang lainnya. Beda dengan ujub. Ada ujub, ada kibir. Ada ujub, ada sombong. Kalau sombong itu merasa lebih dari yang lainnya, itu sombong. Kalau ujub merasa dirinya itu hebat, tapi enggak menyangkut paut dengan orang lain. Ngerasa dirinya, wih hebat juga gua ya, sholat malam tiap hari gitu. Tapi sholat subuh siang aja. Wa amal kibir, dan adapun kibir, sifat sombong. Fayamna'uka minhu an tatafakkar min aina asluk wa ala ayyi halin anta wa ila ayyi syai'in tasir. Dan adapun sifat sombong, sifat itu akan mencegahmu daripada sadar diri dari mana asalmu dan bagaimana keadaanmu sekarang. Lalu seperti apa kamu ke depannya? Alaysa awwaluka nutfah ma'dirah, bukankah awal permulaan kamu diciptakan itu dari air yang menjijikan, air sperma. Wa baina janbaykal 'adhirah, dan di dalam tubuhmu itu ada kotoran yang menjijikan. Wa masiruka jifa qadirah, dan engkau akan menghadapi kehidupan di alam kubur dan dirimu akan menjadi bangkai yang menjijikan. Sifat sombong tuh bikin lupa diri. Dari mana asal kita, siapa kita sekarang, dan bagaimana ke depan kita. Bukan siapa-siapa kita tuh. Asalnya cuma air yang menjijikan ya. Dari air mani, min nutfatin. Dari air mani, dari air sperma yang menjijikan. Ada kali di sini gitu. Dari madu gitu, nggak ada. Kali gitu. Dari kopi gitu ya, nggak ada. Semuanya dari sperma, dari air mani yang menjijikan. Wa ayyalin anta, dan bagaimana keadaanmu sekarang. Semuanya di dalam tubuh kita ini ada kotoran. Dan seperti apa aku ke depannya, dan kita semua bakal jadi bangkai yang menjijikan. Kalau kita punya sifat sombong, bakal lupa tuh itu semua. Karena kita ngerasa lebih daripada orang lain. Kadang-kadang sifat sombong ini berkaitan dengan perkara dunia, kadang-kadang berkaitan dengan perkara akhirat. Kadang-kadang sombongnya itu dalam perkara dunia, kadang-kadang sombongnya itu dalam perkara agama. Contoh sombong dalam perkara dunia, dengan hartanya, misalnya dia punya harta banyak ya, terasa dirinya lebih dari yang lain, sampai nggak mau kumpul bareng sama orang-orang yang sekiranya dia lihat, wah ini mah orang miskin, orang nggak punya, beda sama gua, nggak mau kumpul bareng, nggak mau duduk bareng. Sombong dengan hartanya tuh, sombong dengan hartanya, ngerasa hartanya itu lebih ketimbang orang-orang yang lainnya. Sombong dengan hartanya.
Padahal harta yang kita miliki, yang benar-benar kita punya itu hakikatnya harta yang cuma kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya bukan harta kita, yang di kantong kita, yang di dompet kita, yang di rumah kita, yang di rekening kita. Kalau kita meninggal, jadi warisan semuanya. Jadi warisan semuanya. Bukan harta kita hakikatnya. Hakikatnya harta kita itu yang kita keluarin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang milik kita, yang bakal kekal abadi jadi amal soleh kelak di akhirat. Selebihnya bukan punya kita, titipan doang. Makanya kalau kata Kiai Zainuddin MZ ya, belajar dari tukang parkir ya. Tukang parkir tuh punya mobil banyak, agak pernah sombong, punya Alphard, Alphard, punya mobil Lamborghini, punya mobil Velfire, punya mobil Fortuner, punya mobil macem-macem, kagak pernah sombong. Begitu hilang, kagak pernah sakit hati, enggak. Itu tukang parkir tuh, belajar dari tukang parkir. Karena titipan, karena dia tahu itu semua titipan, bukan milik dia. Kagak pernah nyombong. Ada kali gitu tukang parkir, parkirannya banyak nih mobil, dia nyombongin, tuh lihat tuh mobil gua banyak, kan beda ya. Iya, sama kayak orang yang punya harta terus nyombongin, tuh lihat tuh rumah gua, tuh lihat tuh mobil gua, tuh lihat tuh emas gua banyak banget sampai ke leher-leher tuh. Ya, sama. Itu semua kan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat apa disombongin gitu? Buat apa disombongin? Yang namanya titipan juga perlu dijaga. Kalau orang lagi parkir ya, itu orang parkir pada dengerin kan nih? Yang namanya titipan ya kudu dijagain. Jangan ngopi baik, rokok ya, nggak tahu tuh motor pada gimana. Ya, yang namanya titipan kan kudu dijagain. Yang namanya titipan kudu dijagain. Nanti orang yang punya tahu-tahu yang dititipnya rusak, spionnya pada hilang ya, bannya pada kempes, rantainya pada copot, kira-kira yang nitipin marah apa kagak? Marah. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dititipin harta, bukannya harta tersebut bikin kita makin dekat sama Allah, kita pakai buat ibadah, buat nyumbang, buat sedekah, buat infak. Harta itu malah digunakan buat sombong-sombongan, dilarikinnya ke tempat maksiat, dipakai buat berbuat dosa, dipakai buat sombong-sombongan. Titipan kudu dijaga dengan baik. Nah begitu. Bukan berarti kita nggak boleh punya harta, bukan. Boleh nggak sih orang Islam itu kaya? Boleh. Tapi jangan sampai cinta kekayaan. Punya boleh, tapi jangan sampai cinta sama kekayaan. Biar nyadar diri, itu tuh titipan begitu. Punya boleh, banyak boleh, banyak banget boleh banget gitu. Gak apa-apa. Tapi kalau cinta jangan. Punya doang. Kalau cinta jangan sampai. Sebab kadang-kadang orang yang nggak punya itu lebih gampang digodanya. Kadal fakar ayyakuna kufron. Kalau yang imannya lemah ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kefakiran itu bisa menyebabkan orang menjadi kafir. Disogok dengan harta, diiming-imingin ini itu, akhirnya imannya hilang gara-gara harta orang. Makanya dianjurin kita buat bekerja keras. Innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Sungguhnya Allah itu cinta sama seorang mukmin yang bekerja keras. Udahlah takdir, udah kalau Allah kasih juga kasih, ya gitu ya. Ini kenapa nggak mau nyari harta? Wah, itu harta kan cuma sekedar dunia. Kita hidup di dunia ini adalah penjara bagi seorang muslim dan surga bagi seorang kafir. Itu hadis Nabi. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Udahlah kita mau begini-begini aja, ya. Nah, pernah suatu ketika
Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Beliau ini terkenal orangnya ini kaya raya, kaya raya. Dan zaman itu kendaraan yang paling hebat di Hadramut kuda ya, kudanya juga kuda yang mahal, bajunya bagus semua, perlente lah bahasa orangnya ya. Bajunya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya gede, hartanya banyak. Sampai ada orang yang ngomongin mulu nih, masa begitu sih ulama, masa begitu sih ulama, seulama begitu. Akhirnya ada orang yang ngadu, wahai Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, bukankah dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir? Sedangkan engkau hidup enak banget ini, harta banyak, kendaraannya bagus, barang-barangnya juga barang-barang bagus. Katanya dunia itu penjara bagi orang mukmin. Kata Imam Abu Bakar Al-Adani, kata beliau, iya. Harta sebanyak apapun yang kita miliki di dunia ini, bagi seorang mukmin itu nggak ada apa-apanya ketimbang nanti yang bakal dapat di surga. Nggak ada seujung bukunya, nggak ada. Sebanyak apapun dia punya, bagian satu dunia dia punya harta itu, nggak ada apa-apanya ketimbang kenikmatan yang ada di surga nanti. Makanya dunia itu bagi orang mukmin walaupun punya banyak hartanya seperti penjara bagi mereka. Dan orang kafir, semiskin-miskin apapun itu orang kafir hidup di dunia, lebih baik daripada nanti di akhirat dia masuk neraka. Begitu. Jadi begitu kata Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Jadi sombong itu bukan yang nampak sama kita, bukan. Sombong itu dalam hati. Karena banyak orang yang kagak punya apa-apa, tetap aja nyombong, ya ada. Udah kagak punya apa-apa, nyombong. Kalau punya apa-apa terus nyombong masih mending dah ya. Enggak mending sih sebenarnya ya. Enggak mending juga. Tapi kelihatan gitu yang disombongin. Kalau ini udah kagak punya apa-apa terus nyombong, ada yang begitu. Jadi sombong itu di hati, bukan yang nampak. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, salah satu imam madhab fikih ahli sunnah wal jamaah. Beliau itu terkenal ulama yang perlente kan. Duitnya banyak, pakaiannya juga bagus-bagus. Beliau itu kalau punya baju ya, punya bahan buat dipakai, itu bahan-bahannya bahan-bahan impor. Beliau di Madinah tapi bahan-bahannya dari Mesir, dari Syria. Terus dandanannya rapi terus, wangi terus. Setiap beliau lewat tuh, kata dalam riwayat, kecium bau minyak wangi misiknya. Rambutnya rada-rada bule gitu, pirang. Matanya berwarna. Orangnya tinggi, putih, ganteng. Nah, sebab tampilan beliau yang dibawa begitu, itu penguasa-penguasa di zaman beliau nggak ada yang berani macam-macam. Nggak ada yang berani macam-macam karena menghormatin ilmunya dan menghormatin juga penampilannya. Kadang-kadang kan kalau penampilannya kagak kelihatan ya kiai ini kiai kampung, padahal alimnya luar biasa. Alimnya luar biasa. Cuman dandanannya kagak kelihatan. Dipanggilnya terus mang gitu. Gara-gara dandanan tuh. Gara-gara dandanan. Gitu. Jadi sombong itu bukan yang nampak, tapi yang dalam hati. Kadang-kadang ada orang yang punya harta banyak tapi nggak ada sombong sama sekali dalam hatinya. Ada orang yang kagak punya apa-apa, nyombongnya udah naudzubillah. Begitu. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki juga pernah bilang, ketika Abu Yazid Muhammad Maliki itu kan beliau luar biasa dandanannya. Ini Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Madhabnya juga Al-Maliki. Imam Madhab Maliki, Imam Malik juga tadi kan luar biasa orangnya. Beliau Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini madhab fikihnya Al-Maliki. Beliau juga luar biasa dandanannya. Begitu ditanya kata Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau bilang dalam hadis, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan cinta suka sama yang indah-indah. Gitu. Jadi bukan penampilan, sombong itu dalam hati. Jadi karena harta kadang-kadang orang bisa sombong tuh, nggak mau duduk sama orang yang nggak punya harta, nggak mau mengumpul sama orang-orang yang punya harta. Nabi SAW itu orangnya senang duduk sama orang-orang yang nggak punya. Nabi SAW itu beliau senang duduk sama orang-orang yang nggak punya. Sampai-sampai di dalam Maulid Simtuduron
disebutkan idza da'ahu miskinun ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau diundang sama orang yang kagak punya, beliau itu bersegera langsung hadir ke tempat tersebut. Kebalikannya orang kita sekarang ya. Kalau kita sekarang yang undang orang nggak punya, mikir-mikir dulu. Contohnya apa, tahlilan aja jauh-jauh ya. Kalau orang kaya yang meninggal, wah dari maghrib udah standby ya jamaah. Dari maghrib udah pada datang. Dari maghrib udah pada datang. Yang ngajiin berebutan ya. Yang ngajiin dikuburin ya berebutan. Kalau orang kagak punya yang meninggal, yang hadir dikit banget. Udah ketasarnya paling kacang lagi sama kopi gajah, paling kopi gajah ya. Paling tambahannya ini dah wajib ya. Udah ketasar. Doanya Ki, yang mimpin dikit banget. Udah amin, selesai. Dan orang yang kaya ya doanya buat semua ya robbana dibaca. Robbana, semua robbana dibaca. Robbana hablana min dzurriyyatina, semua. Robbana atina, robbana semua dibaca sampai nangis-nangis kadang-kadang kalau orang kaya. Orang miskin yang undang dikit banget yang hadir. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibaca miskin aja mau ijabatan muajjalah. Beliau kalau orang miskin yang undang cepat-cepat segera dia langsung hadir. Itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya orang tuh sombong dengan perkara dunia, contohnya dengan harta atau dengan jabatan, punya nama gitu ya, ditokohkan di masyarakat. Kalau ada acara kagak mau duduk di belakang kagak mau. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sifat beliau yajlis inda intahal majlis. Beliau itu kalau duduk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk di tempat di mana ujungnya majlis. Kalau beliau datang jamaah baru segitu langsung duduk di situ. Jadi saya itu intah majlis. Itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada orang ya yang udah ditokohin atau misalkan pejabat, orang terhormat, begitu acara kagak mau tuh duduk belakang tuh, nggak mau. Pengennya duduk depan mulu ya. Pengennya duduk depan mulu. Nah pernah suatu ketika Imam Malik bin Dinar ketemu sama anak pejabat di zamannya. Anak pejabat, tapi pejabatnya pejabat yang zalim. Ketemu nih sama anak pejabat terkenal, ini anaknya suka ngagulin orang tuanya mulu, kan banyak yang begitu ya. Lu nggak tahu siapa gua gitu ya. Begitu nih anak pejabat nih ketemu sama Malik bin Dinar, dinasihatin sama Malik bin Dinar, coba ente jangan sombong, ente bakal lebih baik. Jawaban ini anak, dia bilang ente nggak tahu siapa anak begitu. Kata Malik bin Dinar, ane tahu betul siapa ente. Ente itu tadi tuh yang disebutin di sini. Ini beliau juga menukil dari perkataan Imam Malik bin Dinar. Anda tahu betul siapa ente. Ente itu awalnya air mani, dan sekarang ente orang yang di dalam tubuh ente ada sesuatu yang menjijikan, dan nanti ente bakal menjadi bangkai yang menjijikan. Dia itu anak pejabat, dia juga ya. Akhirnya dari situ itu anak pejabat sadar dan akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya tuh orang ngagul ya, sombong dengan hartanya, ngagul dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dan perkara-perkara dunia yang lainnya. Nah ada kalanya orang sombong dengan perkara agamanya. Dia punya ilmu banyak nih, hafal Quran, hafal banyak hadis, ngaji kitabnya ngelotok. Bukan kitab kuning doang, kitab hijau, kitab merah, kitab biru dia bisa baca. Bukan Arab gundul doang, Arab Plesman ya, Arab Pitat, semuanya dia bisa baca tuh. Saking pinternya. Tapi gara-gara pinter dia rasa sombong, rasa lebih dari yang lain. Begitu dinasehatin sama orang yang baru hijrah, itu siapa sih? Baru kemarin ngaji lu gitu. Gua tahu lu bocahnya bagaimana gitu. Kadang-kadang begitu ya. Nah, kibir kata Nabi SAW, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak suatu kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu salah satu tanda sombong. Menolak kebenaran, padahal tahu yang disampaikan itu benar, cuman karena gara-gara yang nyampeinnya itu orang yang lebih muda mungkin,
atau orang yang baru hijrah mungkin, atau bukan dari kelompok dia, bukan dari golongan dia, akhirnya nggak mau diterima. Gara-gara apa? Gara-gara sombong. Batrul haq, menolak kebenaran. Padahal dia tahu itu kebenaran. Tapi gara-gara sombong. Orang kalau udah sombong susah buat dinasehatin. Orang kalau bodoh gampang dinasehatin. Tapi kalau udah sombong udah susah dinasehatin. Al ilmu harbun lil fata muta'ali, kasil harbun lil makanil ali. Ilmu itu bakal lari dari orang yang sombong. Kita pengen punya ilmu, hadir ke majelis taklim biar jadi orang benar, tapi kita masih punya sifat sombong, nggak bakal nyampe. Ilmu bakal lari dari kita. Sebagaimana air itu bakal lari dari tempat yang tinggi. Air itu kan bakal ngocor dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah ngocor. Nggak bakal bisa air tuh naik ke atas, nggak bisa. Dia bakal turun terus tuh air. Begitu juga kalau orang makin ngagul, tuh ilmu bakal lari dari dia. Dia makin rendah, makin rendah, makin rendah, ilmu bakal datang. Begitu. Kalau orang udah punya sifat sombong terus dia nuntut ilmu, nggak bakal berhasil. Orang punya sifat sombong terus dia hadir ke majelis taklim, nggak bakal berhasil. Begitu juga misalkan sombong dalam masalah agama, ibadah, rajin ibadahnya nih, menganggap dirinya lebih dari yang lain. Kita ambil pelajaran dari iblis. Iblis kurang apa? Alimnya, pinternya, ibadahnya juga. Iblis sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak ada tempat sejengkal pun kecuali di situ iblis pakai ibadah. Kurang ibadah apa? Kalah kita sama iblis, saya bilangnya ya. Kalah. Iblis rajin dulunya ibadah, alim, makanya digolongin daripada golongan malaikat. Kemudian begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat untuk bersujud termasuk iblis. Iblis nggak mau sujud. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'u wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Wa idh qala, gimana ayatnya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan para malaikat untuk bersujud, semua malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis enggak mau sujud. Kenapa? Aba wastakbar, menolak karena sombong. Di ayat yang lain Allah berfirman, khalaqtahu min turab wa khalaqtani min nar. Adam diciptain dari pasir, sedangkan aku diciptakan dari api. Masa api mau tunduk sama pasir? Begitu. Dia ngandelin logikanya, ilmunya ketimbang imannya tuh. Kadang-kadang ada orang juga yang sifatnya kayak iblis nih, ngandelin logikanya, ngandelin perasaannya, pikirannya ketimbang imannya. Wah, kayaknya nggak pantas nih kalau begini, usaha gua nggak lancar nih, nggak apa-apa dah, riba-riba dikit ya. Ngerasa akal pikirannya lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Pokoknya nggak pantas nih kita begini. Padahal ada orang nyuruh begitu, tapi dia nggak mau jalanin gara-gara apa? Gara-gara perasaannya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata Allah dalam Al-Qur'an, bisa jadi yang engkau benci itu justru itu kebaikan buat engkau, dan bisa jadi yang engkau suka justru itu keburukan buat engkau. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu, sedangkan engkau nggak tahu apa-apa. Udah jalanin aja. Allah perintah A, jalanin A. Allah perintah B, jalanin B. Allah larang C, jangan jalanin C, jangan. Kadang-kadang kita suka begitu ya. Pertanyaan apa aja? Allah perintahin ini, nanyanya macam-macam. Kenapa sih sholat subuh 2 rakaat? Ada aja. Sholat subuh kagak? Kagak. Nanya doang. Kenapa sih sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa kagak 2 aja? Kenapa sholat asar 4? Kenapa ini? Kenapa? Dijalanin kagak? Lu jalanin aja dulu, terima dulu dengan iman kita. Jangan pakai akal pikiran logika kita dulu, jangan.
Setelah itu kalau kita udah nerima dengan iman, udah kita jalanin, boleh baru kita cari dah tuh. Kenapa sih sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sih zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat? Jangan nanya dulu. Kalau nggak tahu alasannya Anda nggak mau ngejalanin, jangan. Terima dulu dengan iman kita apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang diperintahkan oleh syariat. Terima dulu dengan iman, kita jalanin dulu. Jangan pakai nanya kenapa dulu, jangan. Nah begitu tuh iblis tuh, ngandelin akal pikiran dan logikanya. Ini Adam diciptain dari turab, dari pasir, sedangkan aku diciptakan dari api. Masa api mau tunduk dari pasir? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min. Kurang hebat apa tuh iblis? Alim juga, rajin ibadah juga, apalagi kita kalau kita sombong ya. Makanya Imam Hatim Al-Asam beliau bilang, la taghtar bi mawdi'us salih. Jangan engkau sombong jika berada di tempat yang baik. Fala makan aslah minal jannah falaqiya Adam alaihissalam fi malaki. Nabi Adam dulu berada di tempat yang paling baik, yaitu surga. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Nabi Adam ke dunia. Wala taqta bi kathratil ibadah. Jangan engkau sombong dengan banyaknya ibadah yang kau lakukan. Fa inna iblis ba'da tul ta'abbudi laqiya malaki. Karena iblis setelah begitu panjang beliau beribadah dan begitu banyak beliau melaksanakan ibadah, tapi akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqtar bi kathratil ilm. Dan jangan engkau sombong dengan banyaknya ilmu. Fa inna Bal'am kana yuhsin ismallah al-'azam fandur madza laqiya aitu kafar. Sebab Bal'am itu ada seorang ulama di zaman Nabi Musa. Tapi ulamanya ini nggak mau beriman kepada Nabi Musa gara-gara diminta sama penguasa zalim buat musuhin Nabi Musa. Akhirnya walhasil singkat cerita Bal'am ini nggak mau beriman kepada Nabi Musa, dan akhirnya Bal'am ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mati dalam keadaan tidak beriman, kafir. Na'udzubillahi min. Padahal orang alim. Jangan kita bangga dengan banyaknya ilmu. Wala taqtar bi ru'yatus shalihin. Dan jangan engkau sombong pernah melihat orang soleh ini, pernah melihat ulama fulan. Fala syekh sa'aktar gadram minal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wala yantafi bi liqa'i aqaribu wa ada'uhu. Kurang mulia apa, kurang soleh apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetangganya, kaumnya banyak yang enggak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi cuma sekedar orang soleh, sekedar ulama, sekedar wali Allah. Makanya jangan pernah kita sombong sedikit pun, sebab sombong itu dosa yang paling besar. Al-kibir rida'ullah. Kibir atau sombong itu pakaiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak boleh dipakai sama hambanya. Kita diingatkan di sini untuk tidak sombong baik dengan perkara dunia kita maupun akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini pada malam hari ini menjadi sebab terkumpulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan agama kita, dunia kita hingga akhirat kita.